Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's Nick Muhammad Arif. Welcome back to my video. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang beberapa pembahasan. Yang pertama membedakan antara pengertian, kesimpulan, saran, implikasi, dan rekomendasi. Yang kedua menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kesimpulan, saran, implikasi, dan rekomendasi. Yang ketiga, membuat contoh kesimpulan, saran, implikasi, dan rekomendasi dari sebuah jenis penelitian. Baik, kita masuk yang pertama, yaitu kesimpulan. Jika menalah dari KBBI, kesimpulan merupakan keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif ataupun deduktif dari suatu pembahasan maupun gagasan. Kerap digunakan pada di bab akhir dalam sebuah makalah maupun skripsi. Kesimpulan adalah hasil akhir yang menjelaskan mengenai keseluruhan hasil dari penelitian yang dilakukan. Namun, masih banyak di antara kita yang meremehkan bab akhir yang terdapat di dalam sebuah karya tulis ilmiah ini. Dengan demikian, ketika telah mendapati salah satu bab akhir dari karya tulis ilmiah, maka kita akan menjadi bingung dan menulis seadanya saja tanpa mementingkan unsur-unsur penting yang ada dalam sebuah penulisan kesimpulan. Cara dan langkah membuat kesimpulan makalah yang benar. Bagian penutup dalam makalah lebih menonjolkan mengenai kesimpulan yang bisa didapatkan di dalam makalah yang sudah kita buat. Untuk membuat kesimpulan yang baik dan benar, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Isi dalam kesimpulan harus berupa analisis dari kajian pustaka dan juga interpretasi dari tema yang telah diangkat. Bisa berupa implikasi dan bisa juga berupa inferensi. Kedua, isi dalam kesimpulan sebaiknya mengandung saran yang ditujukan untuk pembaca. Yang ketiga, kesimpulan makalah sebaiknya dibuat dengan menjelaskan secara singkat isi dari karya ilmiah yang telah dijelaskan pada sebelumnya. Keempat, dalam sebuah kesimpulan karya tulis ilmiah, hindari menyimpulkan materi yang tidak diulas dalam pembahasan. 2. Saran. Saran merupakan bagian penutup dalam sebuah karya ilmiah. Saran berupa komentar atau sanggahan yang bersifat memberi masukan baik kepada pemerintah, instansi, dan sebagainya tergantung variabel yang ada dalam suatu penelitian. Saran terletak di paragraf akhir dengan didahului serangkaian kesimpulan dari awal hingga akhir. Adapun beberapa batasan saran yang baik yaitu tidak melebihi 200 kata. Saran yang peneliti cantumkan dalam karya ilmiah sangat penting bagi rencana peneliti untuk memajukan bidang studi kasus penelitiannya. Pastinya, saat menulis karya ilmiah, peneliti memiliki saran yang jelas yang mudah diikuti dan dapat dimanfaatkan dengan benar dan tidak terlalu rumit atau sulit digunakan dalam beberapa cara di antaranya. Seusai menutup kesimpulan, penulis dapat memberikan saran kebijakan atau saran untuk keperluan penelitian lebih lanjut maupun saran yang lebih praktis atau berfaedah secara real. Yang kedua, dalam menyusun saran, hendaklah penulis tidak menyarankan sesuatu yang tidak mempunyai dasar atau keterkaitan dengan pembahasan yang dikemukakan. Yang ketiga, saran hanya berisi alternatif yang diajukan penulis agar permasalahan yang ada dapat dipecahkan sebaik-baiknya di waktu mendatang. 4. Saran didasarkan pada hasil penelitian peneliti dan menunjukkan langkah-langkah atau arahan khusus yang dapat diambil. Ketika peneliti membuat saran penelitian, peneliti dapat dengan tegas menyatakan apa langkah selanjutnya yang perlu diambil untuk mengatasi rumusan masalah. Sekali lagi, saran ini harus sangat didukung oleh hasil studi peneliti. Contoh, berikut ini adalah beberapa saran yang penulis berikan untuk arah perkembangan selanjutnya. Yang pertama, menyatukan faktor-faktor yang terlibat dalam proses pembelajaran agar berkesinambungan. Yang kedua, mari kita bersatu membenahi sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran yang belum sesuai atau yang tidak sesuai dengan proses pembelajaran di sekolah. 3. Implikasi. Seringkali orang menggunakan istilah implikasi tanpa benar-benar memikirkan apa arti dan definisinya. Penggunaan kata implikasi memang masih jarang digunakan dalam kalimat-kalimat percakapan sehari-hari. Penggunaan kata implikasi biasanya umum digunakan dalam sebuah bahasa penelitian. Maka dari itu, masih sedikit kajian yang membahas tentang arti dari kata implikasi. Namun, jika mendengar istilah implikasi, hal yang pertama dipikirkan pada umumnya adalah sebuah akibat atau suatu hal yang memiliki dampak secara langsung. Menurut Islami, implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan. Dengan kata lain,
Implikasi adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang timbul dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu. Implikasi terdiri atas beberapa jenis. Dilihat dari penggunaannya, yaitu terdiri atas beberapa jenis diantaranya. 1. Implikasi teoritis. Pada bagian ini, peneliti menyajikan gambar lengkap mengenai implikasi teoritikal dari penelitian ini. Bagian ini bertujuan untuk meyakinkan penguji pada mengenai kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dalam teori-teori yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian. Tetapi juga implikasinya bagi teori-teori yang relevan dengan bidang kajian utama yang disajikan dalam bentuk teoritis. 2. Implikasi manajerial. Implikasi manajerial yaitu mengulas atau membahas tentang kesimpulan atau hasil akhir penelitian. Tentunya kesimpulan tersebut diperoleh berdasarkan atas kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam metode penelitian. Kebijakan-kebijakan yang diambil untuk mendapatkan hasil akhir keputusan tersebut diperoleh melalui sebuah proses pengambilan keputusan yang bersifat menyeluruh dan partisipatif dari seluruh anggota peneliti dan dengan cara manajerial yang tepat. 3. Implikasi metodologi. Bagian ini bersifat opsional dan menyajikan refleksi penulis mengenai metodologi yang digunakan dalam penelitiannya. Misalnya pada bagian ini dapat disajikan penjelasan mengenai bagian-bagian metode penelitian mana yang telah dilakukan dengan sangat baik, dan bagian mana yang relatif sulit, serta prosedur mana yang telah dikembangkan untuk mengatasi berbagai kesulitan itu yang sebetulnya tidak digambarkan sebelumnya dalam literatur mengenai metode penelitian. 4. Implikasi logika matematika. Kata implikasi, selain sering dipergunakan dalam jenis-jenis kajian ilmiah maupun dalam sebuah penelitian, umumnya juga digunakan dalam kajian ilmu matematika. Hal ini disebut sebagai implikasi matematika. Kata implikasi dalam matematika memiliki arti sebagai pernyataan yang berarti majemuk serta sering ditampilkan dalam kata jika atau maka. Kelima, implikasi dalam kepemimpinan. Banyak hal yang harus diperhatikan dalam sebuah kepemimpinan. Seorang pemimpin tentunya harus memiliki sikap-sikap yang berkualitas untuk kemajuan organisasi maupun perusahaannya. Selain harus bertanggung jawab, seorang pemimpin harus memiliki sifat dan sikap sebagai seorang leader yang memiliki tujuan serta visi yang jelas. Pemimpin yang baik akan memiliki implikasi dan manfaat yang positif terhadap perusahaan maupun anggotanya. 6. Implikasi etika. Hal ini berkaitan dengan kebiasaan yang dilakukan. Tentunya etika telah diajarkan sejak usia dini, kemudian berlanjut untuk selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali jenis dan etika di masyarakat. Contoh yang paling sederhana adalah orang yang masih usia muda harus menghormati orang tua. Kemudian terdapat etika jika melakukan kesalahan bahwa hendaknya minta maaf terlebih dahulu. Yang terakhir adalah rekomendasi. Rekomendasi adalah suatu bentuk komunikasi sekaligus promosi tidak langsung yang dilakukan oleh para konsumen yang sudah pernah membeli produk atau jasa yang kemudian menceritakan berbagai pengalamannya yang berkaitan dengan produk atau jasa tersebut kepada orang lain. Bagian rekomendasi dalam makalah penelitian pada dasarnya adalah saran kritis mengenai tindakan terbaik dalam situasi tertentu. Dengan kata lain, bagian ini memberikan panduan bermanfaat yang akan menyelesaikan masalah tertentu dan menghasilkan hasil yang bermanfaat. Baik, ini saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Semoga sedikit menambah ilmu dan wawasan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.